biasa dipanggil Alifa. Di sini aku perannya sebagai konselor utama. Dan saya Maulat Rohma, biasa dipanggil Rahma. Saya di sini sebagai konselor kedua. Hai, perkenalkan nama aku Aska Karim Alfi, aku sebagai klien. Terima kasih. Halo, aku Ayu Safira Puspitasari, saya sebagai ibu klien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperagakan bagaimana konseling keluarga dengan pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan salah satu ilmu psikologi yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini. Psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Psikoanalisis ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeria. Baru kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan teoritis dan penemuannya di bidang praktis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian lahirlah asumsi-asumsi tentang perilaku manusia. Kami dari kelompok 6 mengambil tema konsultasi gizi dengan tujuan agar pasien mengetahui dan memiliki ego yang kuat dalam menanggulangi masalah gizi yang terjadi padanya. Dengan teknik asosiasi bebas, karena klien ini terbuka mengungkapkan semua yang dia rasakan dan ada dalam pikirannya tanpa melihat baik atau buruknya perilaku yang dilakukan. Dan yang kedua adalah teknik analisis mimpi, karena klien yakin bisa menyelesaikan permasalahannya dengan motivasi dan semangat yang timbul secara sadar dan tumbuh dari dirinya sendiri. Silakan masuk. Permisi Bu. Iya, Silakan dulu, silakan Bu. Silakan duduk, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Alifa Agustin, biasa dipanggil Ibu Alifa, dan rekan saya. Dan saya Maulat Rohma, biasa dipanggil Rahma. Lalu kalau boleh tahu ibu dan siapa dan adiknya? Iya Bu, saya Ibu Safira, ini anak saya Aska. Nama saya Aska Karim Alfi, bisa dipanggil Aska. Baik, adik Aska. Ya. Jadi gimana Bu? Apa yang mau dikonsultasikan? Jadi gini Bu, anak saya ini kan dia ditunjuk jadi duta di sekolahnya kan. Nah, jadi dia tuh sering ibaratnya disuruh gurunya itu buat jadi model, buat promosiin sekolahnya gitu. Nah, sedangkan dia itu kan secara nggak langsung dia tuh kan harus menjaga berat badannya itu biar tetap stabil gitu. Nah, itu gimana Bu? Soalnya dia tuh bilang sama saya, katanya dia tuh juga kadang-kadang tuh dapat body shaming dari temennya karena berat badannya itu. Oh, jadi Dek Aska ini mau minta tips gitu ya? Iya, Soal Bu. berat badannya. Iya Bu, apakah Ibu bisa membantu saya? Gimana Bu? Ya, tentu kita bisa bantu ya Bu ya. Ya, jadi permasalahan adik sini tuh mengalami mengenai berat badan gitu ya. Iya Bu, saya bingung dengan berat badan saya sehingga menyebabkan saya itu kadang merasa cemas dan overthinking terus gitu. Kalau boleh tahu, bingungnya gimana tuh Dek Aska? Gini Bu, dalam mempertahankan berat badan saya, kadang berat badan saya itu suka naik dan turun dalam jumlah yang sangat drastis. Padahal saya itu kalau makan tuh sehari ya 1-2 kali saja setiap hari. Itu pun saya atur porsinya, nggak terlalu banyak gitu. Tapi ya itu masalahnya, kadang berat badan saya bisa naik, bisa turun, dan itu nggak masuk akal, kayak terlalu drastis gitu. Iya. Lalu apa lagi selain itu? Saya itu kalau di sekolah itu suka pusing, lemas, dan saya juga suka nggak konsen kalau waktu belajar. Ada masalah lain lagi? Nah, kalau saya pas merasa cemas itu, saya kepikiran terus dengan berat badan saya. Akibatnya makan saya itu agak banyak dan nafsu makan saya itu cukup besar. Tetapi saya sering memuntahkan lagi gitu loh Bu. Saya bingung dengan masalah saya yang ini. Lalu apa ada masalah lain selain itu? Adik? Terus kalau malam hari saya itu suka begadang karena kalau mau tidur itu sangat sulit. Sepertinya Ibu bisa bantu nih permasalahannya Dek Aska.
Jadi apa yang harus anak saya lakukan ini Bu? Soalnya kalau saya yang bilang tuh kayak nggak percaya, agak susah. Agak susah, harus orang lain dulu yang Iya. ngasih tahu. Oke, kita mulai dari permasalahannya di Aska yang soal memutahkan makanan, terus soal menjaga berat badannya yang berat badannya katanya tadi suka naik turun drastis ya kayak roller coaster gitu. Iya. Itu gimana Bu ya? Oke, gimana tuh? Iya, itu kan adik itu dalam hal ini tuh adik itu mengalami gangguan bulimia. Nah, Oh, yang mana iya. itu hal ini tuh disebabkan karena faktor gangguan yang memang itu sering terjadi di masa Remaja. remaja. Masa remaja. Iya. Iya. Jadi bagaimana Bu yang harus saya lakukan? Nah, untuk mengatasi bullyingnya ini, adik itu perlu yang namanya dukungan, kemudian bimbingan dari orang sekitar, termasuk dari ibunya, keluarganya, dan biar adik itu dapat perhatian yang cukup soal makannya, soal kesehariannya gimana, biar teratur gitu. Terus Bu, gimana lagi Bu? Dan adik itu harus mengurangi stres yang dengan cara banyak-banyak istirahat, perhatikan pola makannya, terus mengurangi porsi yang memang sudah benar gitu. Yang mana hal ini tuh seperti memenuhi karbohidrat, protein, vitamin. Dan bila mana adik juga perlu meminta resep dari resep anti depression kepada dokter seperti itu agar gangguan bulimia ini dapat teratasi. Begitu ya Bu. Nah, terus kalau masalah yang di Aska yang sering lemas, sering pusing, kehilangan konsentrasi saat di kelas, nah itu ada itu mengalami yang namanya gangguan anemia atau kekurangan sel darah merah. Itu biasa banget sih, wajar banget terjadi di kalangan anak-anak remaja. Jadi bagaimana Bu yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, gangguan anemia ini tuh dipicu karena beberapa faktor, terutama kekurangan darah, yang mana hal ini disebabkan karena kekurangan asupan zat besi dan pola makan adik yang kurang teratur. Jadi apa yang harus anak saya konsumsi ini? Nah, di Aska ini harus mengkonsumsi seperti kacang merah, daging merah, beberapa sayuran, protein, buah-buahan juga jangan lupa, vitamin jangan dilupa, ya jangan pernah skip pokoknya. Gitu. Nah itu semua tuh saya di rumah tuh udah masak semua itu, tapi dianya tuh emang makanannya kan namanya anak zaman sekarang ya Bu. Jadinya tuh apa ya, semuanya tuh serba micin. Kalau nggak pakai generasi micin ya. nggak pakai micin itu dia tuh agak susah. Sayur itu susah. Mulai sekarang harus dibiasakan ya di Aska. Iya. Iya Bu. Lalu untuk masalah yang adik susah tidur itu dapat dipicu karena adik tuh mengalami stres yang berlebih, serta banyaknya pikiran yang ada di pikiran adik sehingga memicu gangguan tidur adik selama ini. Apakah adik banyak pikiran seperti itu? Iya Bu. Jadi gimana Bu cara mengatasi masalahnya kalau yang sering stres itu? Ya, yang pastinya tuh harus dihindari beberapa problem yang bisa bikin di Aska terlalu banyak mikir. Terus juga harus menghindari hal-hal yang bikin stresnya tuh semakin menjadi-jadi gitu. Jangan lupa untuk memilih makanan, karena makanan itu termasuk berpengaruh besar sama tubuh kita gitu. Biar gangguan tidurnya tadi itu bisa teratasi dan tidurnya di Aska itu juga bisa normal kembali. Oh begitu ya. Baiklah, saya akan mencobanya. Nah tips untuk mempertahankan berat badan adik ini dapat dimulai dari menjaga pola makannya dengan cara defisit kalori, menjaga kebersihan, dan seringnya beraktivitas fisik dan makan makanan yang bergizi seimbang. Pola makan yang baik itu gimana sih Bu? Nah, untuk pola makannya yang baik itu bisa 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Yang pastinya harus bergizi seimbang. Yang tadi seperti Ibu katakan harus ada proteinnya, karbohidratnya, serat, kemudian sayuran, buah-buahan, vitamin juga jangan lupa. Loh, bagaimana Bu kalau makanan yang seimbang itu, yang bergizi seimbang itu? Bagaimana?
Nah, untuk mencapai makanan yang bergizi seimbang, adik harus mengkonsumsi makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani seperti ikan, ayam, daging, lauk nabati, yang mana itu seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, serta adik juga harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, serta susu gitu. Nah, makanan yang dikatakan seimbang itu bagaimana sih? Dengan cara makanan yang sesuai dengan porsinya. Tidak harus mahal, yang penting bergizi, seperti itu deh. Apa sampai di sini dapat dipahami? Ya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk mengonsumsi makanan yang bergizi yang seperti Ibu anjurkan tadi. Nah, tapi jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan. Kenapa harus menjaga kebersihan? Di Aska tahu nggak? Tahu lah Bu, Gimana? supaya saya itu lebih terhindar dari berbagai macam penyakit serta gangguan kesehatan lainnya. Wah, pintar sekali adik Aska ini ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan adik Aska. Selain itu, adik Aska juga harus menjaga kebersihan. Aktivitas fisiknya juga tidak kalah penting loh, Dik. Nah, aktivitas fisik itu seperti apa sih? Saya kurang paham Bu kalau masalahnya itu. Kenapa ya Bu? Nah, kalau untuk aktivitas fisik itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih fit, lebih sehat, lebih kuat. Jadi ketika orang-orang sekitar kita sakit, nah kita punya daya tahan tubuhnya yang tuh lebih baik daripada mereka-mereka yang sakit gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak sama Dik Aska? Paham lah. Berarti saya harus membentuk badan yang ideal ya. Kalau begitu mulai sekarang saya akan coba belajar melatih fisik seperti apa yang dikatakan. Ya, betul lagi. Nah, sampai di sini adik Aska tahu nggak apa sih contoh dari aktivitas fisik itu? Seperti berolahraga, terus belajar dan sebagainya lah. Nah, itu bener banget sih. Nah, untuk memulai aktivitas fisik itu bisa dimulai dari yang ringan dulu. Mulai dari intensitasnya juga yang mulai rendah dulu. Misalnya berjalan, berlari mulai dari 10 menit dulu, 20 menit dulu. Nah, nanti bisa setelah sekian lama udah mulai adaptasi sama aktivitas itu, nah bisa ditambah intensitasnya untuk daya tahan tubuhnya bisa lebih baik lagi gitu. Iya Bu. Baik Bu, saya hari ini akan mulai semangat untuk rutin melakukan aktivitas fisik. Nah, setuju banget dengan adik. Sampai di sini adik memahami konseling pagi ini. Mengerti Bu. Bagaimana Ibu? Hayo, apa aja yang udah adik pelajari di konseling ini? Tadi yang pertama kan tentang keluhan saya yang memuntahkan makanan. Saya harus mengurangi stres dan perbanyak istirahat agar gangguan bulimia ini dapat teratasi. Terus yang untuk anemianya saya harus mengatasinya dengan mengkonsumsi daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau, serta jangan banyak pikiran. Hindari stres berlebih serta berhati-hati saat memilih makanan sewaktu mau tidur supaya tidak memicu terjadinya gangguan tidur saya. Benar sekali. Lalu apa lagi? Lalu untuk tips yang mempertahankan berat badan tadi ya, saya bisa memulainya dari menjaga pola makan, menjaga kebersihan, terus sering beraktivitas fisik dan makan makanan yang bergizi seimbang. Bagaimana Bu? Wah, bagaimana benar sekali. Saya sangat senang sekali dengan apa yang dikatakan. Iya, di Aska ini cepat menangkap ya apa yang kita omongkan hari ini. Cerdas sekali Bu Ana. Iya, kan ibunya cerdas juga. Oke. Kalau gitu nanti setelah konseling hari ini bisa datang di Aska sama Ibu bisa datang lagi minggu depan. Jadi kita bisa tahu soal perkembangan di Aska ini setelah kita konseling hari ini. Nah, jadi itu makanya kalau ibu bilang itu didengerin gitu loh. Setiap hari kan ibu tuh sudah menasehati jaga kebersihan, jangan rebahan terus. Kadang-kadang ibu tuh juga nyuruh kamu nyapu tuh bukan karena apa. Jadi biar kamu tuh ada aktivitas nah seperti itu Bu. Didengerin ya di Iya. sini. Manut Bu. Iya, di sini manut ya. Iya, Iya. harus manut gitu Iya. loh Nak. Katanya duta sekolah harus manut ya. Iya. Oke.
Terima kasih sudah datang ke Aska Iya. sama Ibu. Iya, Terima kasih Bu, Bu atas sarannya. tipsnya. Ini emang anak saya tuh agak-agak apa ya? Bukan di kalau bandel bukan, tapi agak susah. Iya, agak susah. Emang anak remaja emang biasanya gini Iya. sih. Harus orang lain dulu yang ngasih tahu. Iya, Biasanya kalau keluarganya agak bandel. nggak percaya gitu sama emaknya sendiri tuh. Oh begitu, iya ya. Nah, di sini harus lebih patuh sama ibunya ya, Iya. di Aska. Kita tunggu minggu depan ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Itu sama-sama. saja sepertinya. Udah nak? Ya. Udah. Terima kasih. Kami pamit dulu ya Bu. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Iya.